Halo Bapak dan Ibu guru semua, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Gini ya, saya tahu banget rasanya jadi Anda. Udah capek ngajar berjam-jam, ngurusin kelas yang kadang kaos, belum lagi tumpukan tugas yang minta dikoreksi. Menguras energi banget kan? Tapi di sisi lain ya, ada keindahan tersendiri dari rutinitas itu. Nah, hari ini kita bakal ngebedah materi yang relatable banget sama keseharian kita di sekolah. Keberagaman murid. Pernah nggak sih Anda ngerasa agak frustrasi gitu? Misalnya nih, ada satu murid yang cepet banget nangkep materi. Tapi di sudut lain, ada murid yang diam aja dan kayaknya butuh pendekatan ekstra. Wajar kok kalau kita kadang bingung. Pertanyaan besarnya kan, kenapa sih metode ngajar yang sama persis kok hasilnya bisa beda-beda tiap anak? Ya simpelnya, karena pendekatan pukul rata atau satu ukuran untuk semua, itu emang secara alamiah punya kelemahan yang mendasar. Anggap aja sesi ini sebagai perjalanan empati kita bersama. Peta jalan kita hari ini mencakup 6 hal, mulai dari realitas keberagaman kelas, dimensi sosial dan budaya, memahami kebutuhan khusus fisik, lalu spektrum neurodiversitas dan bakat, strategi pembelajaran inklusif, sampai ditutup dengan gimana menjadi guru yang berempati. Yuk kita mulai. Oke, perhentian pertama kita, realitas keberagaman kelas kita. Sering banget nih, tanpa sadar kita ngelihat perbedaan murid, entah itu cara belajarnya beda, tingkat pemahamannya beragam, atau tingkah lakunya macam-macam, cuma sebagai hambatan atau kerumitan manajemen kelas aja. Padahal, coba deh kita putar cara pandang kita secara radikal. Keberagaman itu bukan hambatan, sama sekali bukan, itu justru kekuatan. Ini tuh aset berharga banget buat bikin proses belajar jadi jauh lebih bermakna dan adil buat semua anak di ruangan itu. Lanjut ke perhentian kedua kita, dimensi sosial dan budaya. Gini, tiap kali murid melangkah masuk kelas, mereka itu ibaratnya bawa koper tak kasat mata. Koper ini isinya apa? Macam-macam. Ada kondisi ekonomi keluarga mereka, gimana pola asuh orang tuanya, nilai budaya dari rumah, sampai urusan kesehatan fisik dan mental anak. Nah, faktor-faktor ini secara diam-diam ngaruh banget ke rasa pede mereka, cara mereka bergaul, bahkan seberapa tajam fokus mereka pas dengerin kita ngajar. Makanya, anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan misalnya, secara alamiah pasti punya tantangan motivasi yang beda banget dari teman-temannya. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, memahami kebutuhan khusus fisik. Kalau ngomongin dukungan buat anak berkebutuhan khusus, kita butuh aksi nyata yang praktis, bukan sekedar rasa kasihan. Anda punya murid dengan hambatan fisik, pastiin aja akses kelas aman dan kasih mereka waktu ekstra. Kalau ada murid netra atau dengan hambatan penglihatan, perbanyak porsi penjelasan lisan kita dan pakai media yang bisa disentuh atau audio. Nah, buat hambatan pendengaran, kebalikannya, maksimalkan elemen visual, instruksi tertulis, dan bahasa tubuh kita yang ekspresif. Terus, buat anak dengan hambatan intelektual yang mungkin susah nangkep hal abstrak, kuncinya simple. Kasih contoh konkret, bikin langkah belajarnya sederhana, dan harus sabar ngulang-ulang materi. Terus, gimana dengan cara otak mereka bekerja? Kita bahas di bagian 4, spektrum neurodiversitas dan bakat. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi dulu soal satu hal penting ini. Neurodiversitas itu bukan penyakit. Catat ya, ini bukan kecacatan yang harus disembuhkan. Enggak, ini murni variasi alami pada manusia. Cara otak mereka berpikir, memproses informasi, dan bersosialisasi itu ya cuma bentuk lain dari keberagaman kita aja. Coba bayangin ada murid di kelas Anda dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Mereka ini ngerasa aman banget kalau ada rutinitas yang jelas. Kalau tiba-tiba ada perubahan jadwal atau ada suara bising dari luar kelas, wah itu bisa bikin sensorik mereka kewalahan. Lingkungan yang menurut kita biasa aja buat mereka bisa kerasa mengancam. Terus empati kita wujudnya kayak apa? Jadwal visual, ini penyelamat banget buat mereka. Jadwal yang bisa diprediksi dan lingkungan yang tenang bakal bikin mereka merasa pegang kendali lagi dan akhirnya siap buat belajar. Sebaliknya, dinamikanya bakal beda lagi kalau kita ketemu murid ADHD. Energinya luar biasa meluap-luap. Mereka gampang ke-distract, hiperaktif, dan sering impulsif. Jadi kalau kita paksa mereka duduk diam mematung dengerin kita, ya itu sama aja ngelawan kodrat otak mereka. Solusinya, kita bantu dengan ngasih jeda biar mereka bisa gerak, bikin pembelajarannya lebih aktif, dan pastiin instruksi kita itu dipotong pendek-pendek biar gampang dicerna sama mereka. Lalu, ada juga kesulitan belajar spesifik. Bapak Ibu pasti pernah kan nemuin anak disleksia yang kesusahan ngerangkai huruf, atau disgrafia yang susah ngendaliin motorik pas nulis, atau diskalkulia pas ketemu angka. Ingat,
Ini sama sekali nggak ada urusannya sama seberapa pintar mereka. Karena itu, please, hindari banget ngasih label negatif. Jangan sampai ucapan kita malah menghancurkan rasa percaya diri mereka yang udah rentan. Alih-alih melabeli, mending kita kasih latihan bertahap dan pakai media visual yang nolong mereka banget. Oh iya, jangan lupakan kelompok yang sering banget luput dari perhatian. Murid cerdas istimewa. Biasanya kita mikir, dia mah udah pinter, nggak usah terlalu diawasin. Padahal justru karena mereka cepat paham, mereka itu cepat banget bosen. Kalau kita nggak ngasih mereka tantangan ekstra atau kebebasan buat eksplorasi mandiri, minat belajar mereka bakal langsung hilang. Kasih mereka ruang buat ngulik lebih jauh. Bagian kelima, strategi pembelajaran inklusif. Gimana merajut ini semua di kelas kita? Kalau boleh diibaratkan, kelas Anda itu persis kayak taman bunga yang isinya macem-macam tanaman. Kita kan nggak mungkin nyiram kaktus dengan porsi air yang sama kayak kita nyiram mawar, ya kan? Nah, inilah esensi dari pembelajaran berdiferensiasi. Kita izinkan setiap murid mekar dengan caranya sendiri. Ada anak yang lebih suka nunjukin pemahamannya lewat warna-warni poster. Ada yang jago ngomong dan milih bikin video. Atau mungkin nulis esai panjang. Dengan ngegabungin metode visual, audio, praktik langsung, dan diskusi, kita benar-benar mastiin nggak ada satupun murid yang dibiarkan layu di kelas kita. Dan ini membawa kita ke bagian paling krusial, bagian 6, menjadi guru yang berempati. Coba deh mulai besok jadikan 4 pertanyaan ini sebagai checklist mental kita setelah selesai ngajar. Pertama, apakah semua murid di kelas ngerasa diterima? Kedua, apa semuanya dapat porsi kesempatan belajar yang sama? Ketiga, udah beneran nyoba ngertiin kebutuhan terpendam mereka belum ya? Dan terakhir, apakah kelas saya udah cukup ramah dan inklusif buat nerima semua perbedaan itu? Langkah kecil ini tuh ampuh banget buat ngubah simpati kita yang pasif jadi empati yang aktif setiap hari. Semuanya balik lagi ke kutipan luar biasa ini. Ini alasan utama kenapa semua usaha ekstra kita nyiapin berbagai metode itu sepadan banget. Kita tuh bukan cuma mesin transfer ilmu dari buku ke kepala murid. Lewat interaksi kita sehari-hari, kita lagi numbuhin kemanusiaan mereka, rasa empati mereka, dan cara mereka menghargai orang lain. Disitulah letak kemuliaan kita sebagai pendidik. Jadi, sebagai penutup sesi explainer ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda bawa pulang. Apakah kelas Anda hari ini udah benar-benar memberi ruang buat semua murid untuk mekar sesuai potensinya? Biarkan pertanyaan ini mengendap sebentar. Semoga lensa empati yang baru ini bisa Bapak dan Ibu bawa saat menyapa murid-murid di kelas besok pagi. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu di tengah kesibukan Anda untuk belajar bareng di sini. Tetap semangat menginspirasi ya. Dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.